Ada teman orang kepo nggak? Kalau kita mau jujur, mau di gereja, mau di mana-mana, kita ketemu orang kepo. Dan tidak pernah ada orang kepo yang menyenangkan. Semua orang kepo pasti apa saudara? Menyebalkan. Dan kalau saudara orang yang aktif di gereja, saudara boleh 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun udah keliling gereja mana-mana, dengerin khotbah siapapun, lewat YouTube kayak lewat hadir kayak. Karena di gereja kita ini, saya pendeta yang tidak pernah melarang orang pergi ke gereja orang. Kan ada pendeta-pendeta, kalau sudah mau bertumbuh harus di gereja ini aja, nggak boleh kemana-mana. Oh, kalau saya terserah saudara. Sudah mau ke gereja siapa aja, mau dengar hamba Tuhan siapa aja, pokoknya yang penting firman Tuhan. Amin. Mah terserah, yang penting kau bertumbuh, kau maju, engkau jadi berkat. Tapi yang saya mau ingatkan, kalau saudara 15 tahun, 10 tahun, 20 tahun dengerin hamba-hamba Tuhan, saya khawatir belum ada pendeta yang khotbah tentang kepo. Karena dianggap kepo ini bukan dosa. Bahkan mungkin ketika saya berbicara 33 hal yang kita harus hindari dalam perjanjian baru, lalu saya bilang janganlah kepo, mungkin dia akan protes sama hamba Tuhan lain. Gila, bertanya-aneh aja, kurang bahan kali dia, jangan kepo. Loh, buat sebagian orang kepo bukan bagian dari dosa. Buat sebagian orang kepo bukan sesuatu yang serius. Sehingga kalau iblis nggak bisa bikin kita jadi penjina, kalau iblis nggak bisa bikin kita jadi penyembah berhala, iblis cukup bikin kita jadi orang kepo. Orang kepo lah yang bikin banyak gereja pecah. Orang kepo lah yang bikin banyak rumah tangga hancur. Lu tahu nggak? Tuh laki lu tuh itu. Orang kepo kalau ngomong nggak pakai catatan kaki. Bener, swear. Dia nggak pakai catatan kaki, tapi pakai hal-hal yang meyakinkan. Makanya hari ini saya mau bilang, jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, saya tahu sudah cinta Tuhan. Saya pikir pas saya ngomong gitu semua bilang amin, katanya nggak jelas. Pendeta nggak tahu aja kali. Saya percaya jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center semua cinta Tuhan. Amin. Ah gitu dong. Jangan pengakuan dosa langsung. Enggak tuh. Saya percaya semua jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center cinta Tuhan. Dan hari ini saya mau tambahkan, jangan suka kepo. Karena kita harus jadi berkat. Sama-sama bilang saya harus jadi berkat. Sama-sama bilang saya harus jadi berkat. Berikan tepuk tangan yang merebut Tuhan. Klik. Saya coba belajar latar belakang sejarahnya. Jadi kata kepo sebetulnya itu bahasa Hokkien dari Cina sana. Populer pertamanya itu sebetulnya di Singapura. Ayah, lu kepo ah. Don't be so kepo ah. Karena memang asal katanya dari situ. Kan ada banyak misalnya kayak YOLO, you only live once, ya kan? Itu dari bahasa Inggris. Tapi khusus ini itu dari bahasa Hokkien. Jadi ada banyak kata-kata yang sebetulnya singkatan. Lu jangan cemen lah. Cemen itu cepat menyerah, saudara-saudara. Yang parah orang Manado, aduh orang Manado kacau-kacau ini. Jadi orang Manado suka panggil DP Papa, ngapa Sebe ada. Sebe itu setan besar, saudara. Ya. Jadi kalau ada
orang Manado, stoplah manggil bapak saudara Sebe. Kita mau ke tempat ngana. Mar ngana pe Ajus ada. Ajus itu ibu. Ajus itu singkatan ajudan setan. Dan orang Manadonya sendiri nggak ngerti. Dengan bangganya, opa-opa nggak jelas, tiba-tiba dia bilang, kita Joni PCB. Jadi maksudnya saya ini setan besarnya Joni, maksudnya bapaknya Joni gitu. Tapi kalau kepo, bukan singkatan, bukan bahasa Inggris, yang di rumah juga sama ya. Kalau ngoni Manado, stop pakai istilah CB, Ajus. CB itu setan besar. Ajus itu ajudan setan. Mar tapi papa rupa setan besar pendeta. Mar stop. Ya kan? Nah kalau kepo dalam bahasa Hokkien. Nah artinya dipopulerkannya kan di Singapura. Klik. Kata kepo sendiri memiliki arti yang sama dengan kepo. Rasa penasaran yang berlebihan. Ingin tahu akan segala hal, serta ini dia mau ikut campur tanpa membantu. Jadi jangan pikir ya bagus dong pendeta kalau dia mau ikut campur. Ikut campur ini seperti saya bilang, kalau sudah bantuin cicilannya, sudah bantuin beli sembakonya, nggak apa-apa ya kan, dalam segala hal. Nah makanya saya buat catatan, jika orangnya pengen tahu karena ingin membantu, itu namanya helpful. Kepo beda sama helpful. Klik. Anak Tuhan wajib helpful. Sama-sama bilang saya harus suka membantu. Klik. Saya coba pelajari, ternyata dalam Alkitab juga ada orang-orang kepo. Dalam Alkitab apa saudara? Ada orang kepo. Rut 1 ayat 19. Dan berjalanlah keduanya. Jadi Naomi pulang, kembali ke Bethlehem. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan, oh rupanya kepo ini dosa banyak perempuan ini. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Nah itu dia orang kepo. So tahu? Rupa Naomi. Marso besai dia. Masa udah jelek banget dia, udah tua banget dia. Sampai Naomi begitu stres. Dan Naomi bilang, jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara. Mara dalam bahasa Ibrani artinya pahit. Karena dia begitu stres sama orang-orang kepo.